Selamat datang di channel Mister Salto. Kejujuran adalah nilai pribadi yang harus ada di dalam diri setiap manusia dan sangat dihargai jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, ada kalanya suka atau tidak suka, kita harus melanggar prinsip ini. Kita perlu mengatakan yang tidak benar, berbohong atau menipu untuk melindungi diri kita sendiri. Apa saja situasi itu? Berikut adalah 5 situasi di mana kita merasa tidak apa-apa untuk berbohong berdasarkan pengalaman kita. Check this out. Bagi banyak anak muda, terutama yang tinggal di perkotaan, duduk bersama dengan teman adalah salah satu cara kita berbagi beban hidup. Hidup juga dari gaji ke gaji dengan momen bahagia yaitu hari gajian. Terkadang saat gaji kita masuk, tahukah kalian, ada juga kenalan yang tertarik mengetahui bahwa gaji kita sudah masuk. Padahal sebelumnya dia tidak pernah tertarik untuk mengetahui tingkat keuangan kita. Ada orang yang bertanya hanya untuk bertanya. Beberapa juga bertanya dengan tujuan lain dalam pikiran ingin meminjam uang, terutama jika dia benar-benar memiliki reputasi seperti itu. Dalam situasi seperti ini, lebih baik jika kita mengatakan yang sebenarnya. Tetapi bagi mereka yang malas untuk memperpanjang cerita dan memperpanjang masalah, berbohong saja kepada mereka itu adalah jalan pilihan yang tepat. Jika bulan depan dia bertanya lagi, katakan saja belum masuk. Jadi dia akan bertanya-tanya mengapa gaji kita belum datang dalam 2 bulan atau mungkin lebih. Salah satu hal yang paling menakutkan dalam hidup seorang karyawan adalah ketika atasan kita, baik CEO, supervisor, manajer, dan sebagainya, datang kepada kita tanpa diundang dengan senyum berbahaya dan bertanya, apakah akhir pekan ini free? Itu adalah pertanyaan yang mengguncang jiwa dan raga. Pertanyaan seperti ini itu sangat sulit kita atasi karena sebagian besar pertanyaan itu akan menimbulkan sesuatu yang memaksa bagi kita untuk bekerja di akhir pekan. Tapi ada juga kemungkinan yang sangat kecil jika bos kita itu ingin membelikan kita makanan di akhir pekan itu. Dengan kata lain, dia mengajak kita hangout. Apa yang harus kita jawab? Jangan menjawab belum ada rencana. Pastikan kalian menjawab sudah ada rencana. Kenapa bos? Bahkan jika kalian benar-benar berencana untuk tidur selama 2 hari di akhir pekan itu. Jika dia terus berpindah ke rekan kerja kalian yang lain dan menanyakan pertanyaan yang sama, bersyukurlah kalian akan memiliki akhir pekan yang cukup tenang. Meski begitu, pada saat yang sama, bersyukurlah jika kalian memiliki bos yang masih menanyakan pertanyaan ini. Ada juga tipe bos yang tidak bertanya langsung memberikan perintah. Kalian harus bekerja akhir pekan ini dan wajib. Terkadang kita sedang terburu-buru setelah membeli barang-barang rumah tangga dan seorang sales datang dengan wajah manis mencoba menjual suatu produk kepada kalian. Tidak masalah jika dia ingin menjual asuransi, kosmetik, dan sebagainya. Sebagian besar dari kita tidak suka diganggu, bukankah begitu? Belum lagi ketika kita ingin cepat. Jika dia menjual asuransi dan kalian ingin menghindari hal-hal yang berlanjut, katakan saja kalian udah memiliki asuransi yang lain. Jika dia dari perusahaan semisal perusahaan A, bohongi dia dengan mengatakan kalian adalah pelanggan dari perusahaan B dengan total tagihan sebesar 50 juta. Semisal 50 juta. Apakah ada agen yang mengikuti kalian yang ingin mencoba menjual kosmetik kepada kalian? Katakan padanya kalian sudah memiliki pabrik kosmetik, walaupun itu terlalu berlebihan sih bohongnya. Di antara semua yang kami berikan di video ini, inilah yang mungkin yang membuat kami merasa bersalah di hati kami. Berbohong kepada pengemis memanglah berat, tapi ada kalanya keuangan kita sendiri berada pada level yang kritis, atau bisa dibilang keuangan kita sedang sekarat -5. Tapi ada juga pengemis yang sedikit nggak tahu malu. Kita udah ngasih 5.000 tapi dia masih nawar minta 10.000. Ada banyak jenis pengemis seperti ini. Dan dalam situasi seperti ini, lebih baik kita berbohong saja pada mereka. Untuk para suami, dimanapun Anda berada, meskipun kita adalah orang yang jujur, tulus, dan dapat dipercaya, tapi dengan istri jangan terlalu jujur pada mereka.
Banyak dari wanita-wanita ini yang suka mendengar ucapan manis yang diucapkan oleh suami mereka, terutama jika menyangkut bentuk tubuh mereka. Setiap kali istri kalian bertanya, "Apakah saya gemuk?" pastikan kalian terus menjawab tidak secara otomatis. Meskipun ya ukuran tubuh istri kalian sedikit melebar dibandingkan dengan ukuran sebelum menikah atau sebelum melahirkan. Sama halnya dengan pertanyaan, "Apakah baju ini cantik?" "Apakah menurutmu aku seksi?" "Apa menurutmu temanku yang seksi itu cantik?" Dan banyak jenis pertanyaan lain yang akan ditanyakan wanita kepada pria yang mereka cintai. Pertanyaan yang mengundang malapetaka. Ya, kita harus berbohong dalam banyak situasi seperti ini, tapi kita berbohong demi cinta. Apa yang ingin kalian lakukan? Memang benar banyak wanita saat hamil, berat badannya akan sedikit bertambah bahkan setelah melahirkan. Apa yang digandung oleh istri kita ketika hamil adalah anak kita juga. Jadi, teruslah berbohong demi istri yang bahagia, walaupun sebenarnya berat badan mereka ya bertambah. Akhir kata, terserah kalian. Maksudnya ya dari semua situasi ini terserah kalian akan berbohong atau tidak. Kembali ke prinsip hidup kalian masing-masing. Jadi bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.